Assalamualaikum, Assalamualaikum ketemu lagi dengan kontennya kita tentang agamis. Saya bersama Ustadz Muhammad dan kita membahas lagi soal pertanyaan dari netizen. Netizen ini banyak yang tanya. Ya. Ini Pak Ustadz, di usia saya yang masih bisa haid setiap bulannya dan saya tidak mau melewati siklus itu, jadi saya minum obat agar tidak haid. Pertanyaannya, apa agama memperbolehkan cara saya ini? Saya tidak ingin kehilangan tahajud di waktu ini. Saya bisa merasakan dekat banget sama Allah dan disitulah saya tempat ternyaman saya. Itu gimana Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Memang ya alhamdulillah ya, itu suatu kenikmatan, artinya ketika orang itu sudah bisa menikmati ibadah atau menyukai sesuatu, tentu dia tidak akan ingin lepas dari sesuatu yang dia sukai gitu. Alhamdulillah, karena kita juga termasuk ya, mungkin yang paham ini orang bisa menikmati ibadah itu, sehingga bukan suatu beban lagi ibadah tersebut. Nah, masalahnya tanyakan situ karena wanita memang siklus bulanan, ya datang bulan lah, tiap bulan pasti ada haid berbeda-beda. Haidnya tentu tiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada paling maksimal secara syariat itu 15. 15 hari. 15 hari. Yang normal umumnya kata 6 atau 7 hari itu umumnya ya, 6 atau 7 hari. Paling cepat 1 hari 1 malam. Paling cepat. Ya memang agak repot ya, apalagi kalau haidnya agak panjang ya. Ya. Mungkin dia harus meninggalkan sholat, tapi itu kan suatu keringanan agama sebetulnya, bahwa wanita haid itu tidak wajib mengkodok sholatnya, tidak wajib mengulang sholatnya, mengkodok sholatnya, tapi wajib mengkodok puasanya. Jadi kalau puasa kan setahun sekali. Ya. Nah, ketika tengah-tengah Ramadan haid, dia harus mengkodok puasanya nanti ketika setelah Ramadan. Ketika suci haidnya dia harus kodok puasanya. Tapi sholat, karena sholat itu tiap hari, agama memberi keringanan, tidak wajib mengkodok sholatnya orang haid. Orang haid itu tidak wajib mengkodok sholatnya. Nah, ini keringanan. Karena kita bayangkan saja, dia kalau haidnya cuma 1, 2, 3 hari, ya kan? 1 hari saja 5 kali sholat kan ya? Kali 3 15 kali sholat kan yang harus dia ganti. Ya. Nah, kalau seandainya wajib dikodok, nah, kan syariat kan meringankan, tidak wajib mengkodok sholat. Jadi akan repot kan kalau di sholat itu dikodok juga, kan akan repot. 5 hari, 6 hari, berapa 6 hari saja kali 5 30 kali sholat berarti yang harus dia kodok itu. Nah, tapi puasa karena setahun sekali, tetap harus dikodok ketika haid. Jadi, harus dikodok ketika suci, sudah suci dari haidnya. Nah, terus sekarang gimana dia meminum obat untuk penunda haid atau supaya dia tidak terlalu lama berhenti. Nah, gimana hukumnya secara syariat? Batas kita kan, karena kita kan tidak membidangi kedokteran ya. Jadi batas kita cuma membahas dari sisi kacamata fikih. Ya, kacamata fikih atau hukum Islam. Nah, selama obat itu tidak memberi efek atau memudaratkan atau membahayakan kesehatan si pemakainya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia pakai itu ya. Maka langkah baiknya dia konsultasi dengan dokter yang mungkin dokter yang ada dokter keluarga atau dokter yang lebih spesifik tentang masalah itu. Dia konsultasi, gimana nih dokter, ini obat ini gimana? Kalau saya minum apakah berefek samping? Apa gitu nanti umpama kan itu tamu tiap bulan. Ya. Haid itu kan tiap bulan. Tiap bulan. Umpama kalau dia gunakan tiap bulan atau secara waktu yang agak panjang berkelanjutan kan gitu, apakah itu akan memberi efek kan gitu? Nah, itu nanti harus ditanyakan ke konsultasi ke dokter. Saya cuma bisa jawab, kita cuma bisa jawab bahwa selama itu tidak memberi efek negatif, efek samping ya, apalagi sampai madorot ya, masih acara ya siklus head, ya, head atau nifas. Kalau nifas itu kan setelah melahirkan. Kalau head itu yang bulanan itu. Kalau head itu, kalau nifas itu agak panjang, 60 hari paling banyak.
umumnya 40 hari tapi nggak sampai di Indonesia paling ya kadang 7 hari kadang. Ya, itu nifas. Haid dan nifas kan mencegah ibadah. Ya. Karena wanita haid, wanita nifas tidak boleh beribadah. Beribadah dan berhubungan. Ya, berhubungan juga Setelah boleh. 7 hari boleh ditusuk. Ya, selama di luar nifas. Di luar nifas nggak harus 7 hari ya nih. Ya. Ketika sudah suci, sudah mandi loh ya. Sudah bersih ya. Sudah mandi ya, bukan hanya suci berhenti darah haidnya, tapi dia harus mandi besar. Mandi besar. Ya, mandi wajib. Mandi besar itu apa sih, Pak Ustaz? Iya, mandi wajib. Keramas itu. Enggak harus ya, pokoknya mandi dengan niat. Niat mensucikan karena junub, orang keluar mani, orang haid itu kan hadas besar. Hadas besar maka dia untuk mensucikan hadas, mengangkat hadas besar itu syariat mewajibkan dia mandi. Mandi besar. Maka disebutlah mandi besar. Karena itu mandi wajib. Karena tanpa itu kan jelas dia belum boleh ibadah. Orang junub pun kalau belum mandi besar ya gak sah sholatnya kan gitu. Orang haid juga gitu. Berarti kalau waktu kita mau mandi kita ada doa-doa tertentu ya? Enggak harus. Yang penting niat di hati ketika dia mau mandi besar. guyur air ini suhu. Kenapa? Fungsinya niat itu untuk membedakan mandi biasa sama mandi wajib gitu. Kan harus beda. Apa yang membedakan odo aduse sama mandinya kan gitu. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan itu niat. Niat dari hati. Kalau mandi sore, mandi pagi, pokok jebiar wes selesai kan gitu. Nggak pakai niat nggak apa-apa, itu cuma mandi kebiasaan. Tapi kan mandi ibadah. Nah, itu harus minimal ketika dia siram pertama kali itu niat di hatinya, saya niat mandi besar, mandi wajib. Karena Allah Ta'ala mandi wajib, saya niat mandi wajib, niat di hatinya. Nah, terus meratakan air ke seluruh tubuh. Nggak boleh ada satu pun yang luput dari seluruh tubuh, rambut atau kulit. Ada pencegah air umpama getah itu harus dihilangkan dulu supaya nggak ada yang mencegah air untuk sampai ke kulit semua. Kulit itu jadi fardunya cuma 2, mandi, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma itu. Sunnah-sunnahnya banyak, ada kiblat, ya ada doa kalau dia di kamar mandi tertentu. Maksudnya nggak campur sama WC, karena kalau WC kan nggak boleh menyebut nama Allah di dalam WC. Ya. Kalau kamar mandi rumah-rumah kuno itu biasanya kamar mandinya sendiri, WC-nya sendiri, kamar mandi sendiri. Nah, ini ketika nggak campur sama WC dia boleh mengucap itu. Tapi kalau sudah sekarang kan kamar mandi sekarang jadi satu. Nah, ekonomis kan. Nggak boleh jadi langsung nggak bisa kan itu tempat kotor. Berarti ucapnya di luar. Ya ketika di luar, tapi ya kan itu doa saya katakan itu sunnah. Yang wajib itu di hati saja, tidak perlu dia ucap. Ketika menyiram di hati itu dia niat, gitu loh. Niat saja, sehingga namanya di hati kan tidak perlu mengucap. Nah, tadi maksudnya sudah jelas ya. Jadi boleh dia pakai obat itu selama tidak mendatangkan mudarat ya atau bahaya kepada kesehatannya. Dan itu perlu konsultasi ke dokter untuk masalah itu apakah bahaya atau tidaknya. Kalau bolehnya boleh secara syariat. Gitu. Nah, nanti pas ke dokter kamu ditanyai, kamu besok periksa ke psikolog ya. Nah, orang dikasih haid tak mau haid. Nanti bisa keluar di stop, nanti nggak bisa keluar bingung kamu. Cara ngewarno gimana itu haidnya. Aduh, inilah orang-orang Indonesia. Terus nanti bentar ya. Ada perlu tambahan sedikit masalah kan tadi dikatakan orang haid tidak wajib mengkodok sholat. Ada pengecualian kecuali dalam masalah datangnya turul haid atau turul mani, datangnya penghalang sholat. Contoh orang jam 12 siang, setengah 12 umpama duhur itu masuknya duhur umpama setengah 12, 11.30. Nah, dia duhur masuk kan, dia mau sholat nanti setengah jam lagi kan masih boleh sebetulnya kan? Ya. Nanti saya sholat duhur nanti jam 12 lah. Harusnya kan dia setengah 12 itu bisa sholat kan harusnya, karena sudah masuk waktu, harusnya kalau langsung sholat bisa. Tapi ternyata dia tidak langsung sholat, dia tunggu nanti aja entah masak entah apa, sampai jam 12 mau sholat haidnya datang keluar, mancur haidnya datang, maka dia nanti ketika haidnya suci dan mandi besar sudah mandi wajib, dia cuma wajib mengkodok sholat duhurnya yang tadi. Kenapa? Karena harusnya setengah 12 dia bisa sholat duhur, kok dia tidak sholat, dia tunda sampai datang
haidnya. Jadi yang wajib diqadha itu cuma sholat zuhur yang ketika itu saja. Bukan zuhur tiap hari, bukan. Ya. Bukan zuhur selama haid, bukan. Zuhur yang tadi barusan dia datang itu, datang aja. Kenapa? Alasannya karena sebetulnya dia masih bisa sholat zuhur. Tapi berhubung dia tunda, hanya sampai datang haidnya. Sama orang pingsan koma, entah operasi disuntik bius, dia tidak sadar diri. Nah, seandainya dia belum sholat zuhur, jam 12 tadi dia pingsan, harusnya setengah 12 bisa sholat zuhur. Itu pun sama hukumnya, orang pingsan jam 12 sampai maghrib umpama. Dia tidak wajib mengqadha sholat asar, sholat maghribnya tidak wajib. Yang dia wajib qadha itu sholat zuhurnya yang tadi, karena sebetulnya dia bisa sholat zuhur, tapi karena dia tunda sampai dia pingsan, nah dia belum sholat zuhur itu. Nah ini pengecualian, ya pengecualian. Juga pengecualian lagi ketika hilangnya haid. Hilangnya haid, umpama jam 3 atau jam 2 lah, umpama itu haidnya hilang, suci dia kan, haidnya selesai, dia mandi wajib, atau jam 2:30 kan asalnya tadi, 2:30 kurang sedikit, kurang 1 menit atau kurang 2 menit, haidnya hilang, berhenti, maksudnya berhenti. Kemudian dia mandi wajib, dia tetap wajib sholat zuhur yang barusan, karena waktu zuhur masih ada. Ketika dia hilang haidnya, waktu zuhur masih ada, jadi dia wajib mengqadha zuhur. Nah, tapi dan poin berikutnya, ketika hilang haidnya waktu asar menjelang maghrib, umpama maghrib 5:30 kurang 5 menit, itu haidnya baru hilang, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asarnya yang tadi. Kenapa? Karena waktu asar adalah waktu darurat untuk zuhur. Buktinya apa? Kalau kita safar, kita boleh sholat zuhur di waktu asar, itu namanya jamak akhir. Nah, jamak akhir. Ya. Boleh kan? Berarti kan waktu kesimpulannya asar itu waktu darurat untuk zuhur. Maka ketika ada kedaruratan, dia bukan hanya wajib mengqadha asarnya, tapi zuhurnya tadi juga wajib diqadha. Yang hari itu saja. Yang kemarin ya enggak. Intinya selama haid itu dia tidak wajib mengqadha sholatnya, seperti yang kita sudah bahas di awal tadi. Itu cuma pengecualian 2 masalah ini. Itu pengecualian. Ya, orang pingsan baru siuman, mau maghrib baru siuman, maka dia wajib mengqadha zuhur asarnya, karena waktu asar masih ada. Atau siumannya menjelang asar, 2:30 kurang, tadi kan asarnya 2:30 kurang 2 menit dia siuman, maka dia cuma wajib mengqadha sholat zuhurnya yang barusan itu tadi. Ya. Ini satu itu aja. Ya, ini ada masalah ini penting, masalah ini sangat penting. Bahkan di beberapa yang pernah santri pun kadang saya tes masalah ini juga kadang nggak paham. Belum tahu. Jadi apalagi ada nyantri. Jadi saya anggap ini masalah yang sangat penting untuk disampaikan. Mumpung ada pertanyaan head, saya katutkan sekali masalah ini ya. Nah, kalau nggak sholat sama sekali, nggak usah dibahas. Yang sholat saja masih celaka. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat saja masih celaka. Yang nggak sholat nggak usah dibahas. nggak sholat tapi kelakuannya positif gimana Pak Ustaz? Ya walaupun kan urusannya beda. Beda. Sama dengan tadi maksiat sama pahala ya, nanti ya Allah ukur dengan pahala dan maksiatnya tadi. Dan sholat itu lokomotif, tidak bisa. Tapi bisa kata-kata oleh sabda beliau SAW, nanti awal ma yahsabil abdu sholat. Paling pertamanya amal dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, amal yang lain pun ikut buruk. Tidak bisa. Sholat itu lokomotif. Tidak bisa. Dan Allah bisa. Nah, jadi untuk yang tanya tadi sudah jelas ya jawabannya dari Ustadz Muhammad. Silakan diberhentikan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada efek samping negatifnya. Tapi ya saya juga heran. Ya, sudah dikasih bisa keluar, stop. Nanti kalau tidak bisa keluar ya, semua selama ini tambah bingung. Iya. Tanya lagi ke Ustadz, jawabnya gimana Pak Ustadz? Itu bukan saya. Tanya ke dokter nanti kok saya tidak ada kenapa dok itu. Tanya saya jawab. Kenapa urusannya itu urusan sama kesehatan. Ada dua solusi, minum obat atau di lem LTIGO. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.